Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, baiklah. Marilah kita buka pelajaran PAI pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran yang akan kita lanjutkan, yakni mengenal Asmaul Husna, Bapak mau tanya mengenai pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang Asmaul Husna. Oke, ada yang masih ingat berapa jumlah Asmaul Husna? 99, Pak. 99, betul. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Al-Malik. Al-Malik. Coba Ani sebutkan salah satunya Asmaul Husna. Oke, Bapak akan mulai dari pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna ini terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab. Yang pertama ada al-asma dan juga al-husna. Al-asma ini adalah bentuk jamak. Apa yang tahu jamak? Yang sekolah di madrasah di MD ada? Lulusan MD, ada yang pesantren? SD-nya pesantren? Yang banyak, Pak. Baru tiba? Banyak. Hah? Yang banyak. Yang banyak. Nah, jamak itu adalah bentuk banyaknya. Jadi al-asma misalkan satu nih orang. Kalau jamak itu adalah orang-orang. Berarti lebih dari tiga. Jadi asma ini adalah bentuk banyaknya. Dari kata ismun. Apa artinya ismun? Nama. Ismun berarti Ismun berarti Al-Husna ini adalah bentuk dari asal kalimat adalah Hasan, Husnu. Ya, berarti yang berarti adalah baik ataupun indah. Al-Husna berarti terbaik atau indah. Jadi Asmaul Husna bisa diartikan sebagai apa, Pati? Nama-nama siapa? Nama-nama Allah. Oke, slide selanjutnya. Aduh, ibu lanjut ya. Oke, Bapak di sini akan mengajarkan 3 Asmaul Husna yang mana ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang harus sebenarnya semua ini harus kita teladani. Cuman 3 dulu yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yang pertama adalah Al-Alim, yang berarti Maha mengetahui. Oke, siapa yang membaca di sini? Anis, kamu tiktokan aja, silakan baca. Al-Alim, kata al-alim terambil dari kata al-ilm, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan al-alim. Dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah SWT sangat jelas dan juga mengungkap hal-hal yang kecil. Allah SWT Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah SWT tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah SWT. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah SWT. Dengan kata lain, pengetahuan Allah SWT itu tanpa batas. Oke. Sampai di sini ada yang belum paham? Paham? Oke, coba Nisa jelaskan. Jadi al-alim itu sesuatu yang
Jadi Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang saya ketahui, Pak. Yang segala sesuatu yang kita manusia itu tidak kita ketahui, ya, betul ya. Jadi apa yang kita lakukan itu jangan kita pikir bahwasanya Allah itu tidak mengetahui, ya. Mau dalam keadaan sepi, dalam keadaan gelap, dalam keadaan tidur, ya, bahkan mimpi ataupun. Ya, selanjutnya definisi dari al-khabir. Oke, silakan Wati, baca Wati, antum. Al-Khabir artinya maha memberitahui. Al-Khabir artinya maha memberitahu dengan detail perinci. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kisah dan peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat masih banyak lagi hal-hal yang telah diinformasikan olehnya bagi yang tampak maupun tidak tampak. Oke ya. Jadi al-khabir ini adalah asal kalimatnya itu dalam bahasa Arab khobaroyah yakbiru, artinya memberitahu. Nah, jadi Allah ini mempunyai sifat dia maha memberitahu apa yang akan terjadi secara detail. Itu. Kenapa ketawa-ketawa kamu? Ada yang lucu? Kamu ya. Makanya secara detail. Jadi di Al-Qur'an itu dituliskan bahwasannya akan datang hari pembalasan. Akan datang hari pembalasan. Kemudian ada kisah-kisah Nabi terdahulu bahwasanya dulu ketika negara Roma itu sedang sangat berjaya, satu sahabat Rasul itu nanya kepada Rasul, "Ya Rasul, negara mana yang bakal kita kalahkan terlebih dahulu? Roma atau satunya lagi itu, ada yang tahu? Bapak lupa. Pokoknya Roma atau apa?" Terus kata Rasul, itu katanya negara Roma yang akan kita kalahkan terlebih dahulu. Kemudian turunlah firman Allah dalam surat Ar-Rum yang berbunyi gulibate Rum. Itu akan dikalahkanlah negara Roma. Jadi Allah hanya akan memberitahu apa yang akan datang setelahnya yang tidak kita tahu. Dan benar saja setelah 20 tahun atau sekitar berapa puluh tahun itu Roma dikalahkan oleh Arab, oleh pasukan Rasulullah. Kemudian oke, sampai sini paham? Sepertinya adik-adik mengantuk. Oke, kita ada ice breaking sedikit dari Bapak ya. Nah, dilihat gambar ini. Siapa yang bisa menebak jumlah hewan di gambar itu? Ayo coba. Ada berapa jumlah hewan? Pak, ada 5. Apa aja? Sebutin. Kucing. Mana kucing? Itu paling bawah. Paling bawah itu kucing itu. Kucing. Terus harimau yang Kucing putihnya. ya. Macan. Macan. Terus ini gelap-gelap apa nih, Pak? Anjing. Kayaknya sih domba ini. Domba. Terus yang putihnya lagi beruang. Belakangnya lagi gajah. Nah, Betul tak, Pak? ya betul. Tepuk tangan. Ini siapa cepat dia dapat ya. Ini Bapak kasih hadiah loh ini. Kita lanjut ya. Asami yang terakhir adalah Asami yang maha mendengar. Oke, Bapak baca. Asami artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah itu tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun itu suara sangat pelan. Bahkan suara dalam hati kita pun itu Allah dapat mendengar. Masa iya? Kita kalau doa itu biasanya kita doa dalam hati atau pengucapan kalian biasanya kalau doa sendiri? Dalam hati, Pak. Dalam hati ya. Karena kalau pengucapan malu biasanya. Doa didengar. Takut kiri, Pak. Jadi kita doa dalam hati. Doa dalam hati. Dan ada doa yang sudah pernah diijabah oleh Allah? Banyak, Pak. Banyak. Nah,
Artinya Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan dalam hati kita. Betul betul. Betul. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup tentang 3 Asmaul Husna ini. Cukup, Pak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya kita jangan pernah berpikir hati. Doa dalam hati. Dan ada doa yang sudah pernah diijabah oleh Allah? Banyak, Pak. Banyak. Nah, artinya Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan dalam hati kita. Betul betul. Betul. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup tentang 3 Asmaul Husna ini. Cukup, Pak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya kita jangan pernah berpikir Allah itu tidak melihat apa yang kita lakukan, ya. Kemudian Allah tidak mendengar apa yang kita ucapkan, ya. Beda dengan manusia yang mendengarnya terbatas. Kalau Allah mendengarnya tanpa batas. Oke, silakan dikeluarkan buku gambarnya yang sudah Bapak suruh bawa minggu lalu. Ada nggak bawa di sini? Masukkan ini nanti. Oh, Pak. Ya. Silakan dikeluarkan buku gambarnya. Oke, di sini ada tugas dari Bapak. Jadi ada 99 Asmaul Husna, ya. 99, kalian pilih jadi salah satu yang kalian suka. Ada yang Asmaul Husna yang nggak kalian suka? Suka semua ya? Nggak boleh. Oke, silakan kalian pilih salah satu, kemudian kalian gambar itu, kalian tulis kaligrafi dengan baik, dengan bagus, dengan keren, ya. Terserah. Ini Bapak kasih contoh di sini tulisan Bapak ini. Bapak dulu ketika Bapak masih SMP ini. Ar-Rahman ini Bapak yang buat, kemudian Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Malik, Al-Khaliq ini Bapak buat, ya. Terserah mau kalian contoh yang mana ini dari keempat ini, ya. Silahkan kalian buat. Nanti yang paling bagus kita tempel di kelas. Sama Bapak kasih hadiah. Ya, silakan dikerjakan. Udah, Pak. Nah, selagi mengerjakan Bapak absen dulu ya. Siapa? Yang hadir tolong katakan selain hadir. Apapun katakan selain hadir. Darmawati hadir. Oh ya, Iya benar. Rizky Apa? Siapa? kemana dia? Kemana dia? Nggak dikasih uang jajan? Dikabarin. Nggak diundang kalian? Enggak, Pak juga enggak. Adila Hakwe Kacamata. kacamata katanya. Ih kacamata. Anis Airunisa Enggak ada, Pak. Ada. ada. Anissa Jamilah Taufik Hadir. Doni Damara Baik, keren. baik. Inzimam El Hakwe Sitompul Pindah, Pak. pindah ke mana dia? Diusir soalnya, Pak. Hah? Diusir. Diusir? Ada yang tahu kenapa diusir? Hafal, Pak. Nur Arfan ada? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Di mana? Lagi di Banten, Pak. Kenapa di Banten? Nyari ilmu. Iya. Ke Banten. Siti Zubaida Keluar, Pak. keluar. Oh di sini udah pindah ini ya. Siti Nur Fatimah Bolos, Pak. Punah, Pak. perempuan bolos perempuan. Punah, Pak. Astaga ini. Satu lagi siapa itu namanya? Anak baru itu. Siapa anak baru itu? Nurfa. Iya. Nanti depan, Pak. Oh Nurfa Siti Nur Fatimah. Iya. Sudah selesai? Sudah. Sudah ya, silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Bapak mau lihat karya anak-anak. Karya terbaik kalian ini. Aduh. Nanti Bapak masukkan museum kalau bagus. Ambil PDF. Aduh.
Gimana tuh? Oke, Mendekati. oke. Tidak terasa ini sudah sampai jamnya, sudah pergantian jam. Sebentar lagi ya. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, untuk PR, tolong kalian dengar lagu Asmaul Husna yang ada di YouTube. Nanti linknya Bapak kirim di grup ya. Ya. Nah, kalian itu kalian pelajari saja. 1 sampai 10 minim maksimal 20. Kalian pelajari nadanya, besok Bapak suruh maju satu-satu menyanyikan, membacakan Asmaul Husna itu ya. Sampai sini paham tugasnya? Apa? Oke, tidak ada yang ditanyakan ini? Tidak. Oke ya. Ya sudah. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi